Pengasuh pondok pesantren Aur Koneng Baitul Hikmah. Koneng tak kuning, Aur kuning, beserta putra putri Pangersa Al-Maghfurlah Mama Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang sama-sama kita muliakan Ketua PWNU Jawa Barat Kiai Haji Juhadi Muhammad dari Indramayu. Masya Allah, beliau nyerah jauh dari Indramayu keliling Jawa Barat. Tapi beliau tadi bilang saya cuma Jawa Barat katanya. Ki Zulfa seluruh Indonesia bahkan keliling dunia. Kayaknya capaian saya kali ini. Tidak terbayang saya keliling Indonesia bahkan keliling dunia 5 benua. Waqad zurtul qaratil khams. Saya sudah mendatangi Al-Qarat. Al-Qarat artinya benua. Al-Khams yang 5 benua. Sampai jauh-jauh saya datangin Selandia Baru, Australia, Amerika, Kanada, Eropa, Afrika, Masya Allah, Asia, Jepang, Korea, Uzbek, Cina, Hongkong, Utara. Ini benua terakhir yang saya datangin benua Saloka. Pejabatnya jauh nggak nyampe di benua Saloka ini. Kata panitia tadi di mobil, cakep, sedekat beli. Aduh, kata nyampe. Juga para hadirin wal hadirat, pengurus MWCNU Saloka, benua Saloka ya tadi. Syuriatan wa tanfidiyatan wa ansaran wa bansran wa fatayatan wa muslimatan, dan terutama di santri-santri pondok pesantren Aur Kuning Baitul Hikmah yang membanggakan saya. Saya baru memutuskan datang ke sini tadi pagi jam 9. Karena saya memang payah sekali, suara habis, badan meriang gitu. Begitu jam 9, mangkat kan, kata saya ke sini. Moga-moga ini jadi sabab sembuhnya saya. Di malam saya masih belum bisa hadir juga. Masya Allah, mendengar perjuangan Kiai Saifuddin Zuhri, rupanya mungkin datang saya ke sini betul tidak sia-sia. Saya ingat dulu Imam Subki, Taqiyuddin Subki, pembawa anaknya bernama Tajuddin As-Subki, penulis kitab Jam'ul Jawami ya. Jam'ul Jawami fan apa ya? Usul fikih. Abdul Wahab As-Subki masih kecil, diajak bapaknya ziarah ke makam Imam Nawawi, penulis kitab Hadis Arba'in Nawawi. Di sini belajar kitab Hadis Arba'in. Penulis kitab Riyadhus Shalihin, tahu ya? Masyhur. Imam Nawawi adalah ulama mazhab Syafi'i yang dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir membuat tarjamah atas Imam Nawawi dengan kalimat yang begini. Begitu disebut Muhyiddin Syarafuddin ya, Yahya An-Nawawi, beliau sebut sahibul mu'allafah allati sarat bihar rubban
washtaharat ila aqasil buldan wa man yusharu ilaihi muallifuhu bil banan. Imam Nawawi adalah sahibul muallafat, pemilik kitab-kitab karangan. Kitab karangannya banyak. Salah satunya yang kecil santri tahu, Arba'in Nawawi. Hadis pertamanya innamal a'malu wa innama likulli imri'in. Itu pasti apa? Minimal sampai situ. Ya, minimal sampai situ. Nanti naik lagi kitab hadisnya yang biasa dibaca adalah tadi apa namanya? Riyadus. Nanti beliau juga mensyarahi Sahih Muslim. Beliau juga mensyarahi kitab Muhaddab dengan nama Majmu' Syarah Muhaddab. Beliau juga menulis kitab Minhajul Talibin yang nanti disyarahi oleh murid-murid dan cucu-cucu murid dengan nama yang macam-macam. Ada yang namanya Tuhfatul Muhtaj, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada Nihayatul Muhtaj, ditulis oleh Imam Ramli. Ada macam-macam banyak. Itu Imam Nawawi. Maka disebut sahibul muallafat allati sarat bihar rukban, pemilik kitab yang banyak ditulis muallafat, allati sarat bihar rukban, yang dibawa ke seluruh penjuru negeri oleh pedagang yang naik onta. Rukban itu pedagang yang naik onta. Wastahadat ila aqasil buldan, dan Imam Nawawi menjadi ulama yang sangat masyhur ila aqasil buldan, sampai ujung-ujung negeri. Jadi kalau saya tadi disebut oleh Ibu Syarol terkenal, saya malu. Saya cuma terkenal sesekali baca syair gitu aja. Sesekali baca syair. Karena dulu saya ngaji Alfiyah, ngaji Imriti, ngaji Joharul Maknun, ngaji Ukudul Jumat, baca syair, lalu ada syawahid-syawahidnya, ada baitnya bait rojas, Alfiyah baitnya baharnya bahar apa namanya? Rojas. Nanti syawahid contoh-contohnya macam-macam. Kadang-kadang bahar wafir, kadang-kadang bahar qawil, kadang-kadang bahar kamil. Ceritanya juga macam-macam. Kadang-kadang contoh-contohnya cerita pengantin baru. Kan begitu ya? Ya lailutul ya naumuzul ya subhuki la tadlu'i. Kata pengantin baru, ya lailu, wahai malam, tul, panjanglah engkau. Ya naumuzul, wahai tidur teruslah engkau. Ya subhu, wahai waktu subuh, kif, berhenti dulu, lah tatluhi, jangan buru-buru keluar. Lagi enak loh namanya. Kayak paham aja. Orang saya bilang keprok, aku keprok. Nah itu sakit. Rupanya kesukaan itu membekas. Ya, jadilah saya kadang-kadang suka bersyair tentang NU. Syair saya banyak. Ya, NU ini saya katakan Masya Allah, ya, pemikirannya, ajarannya indah. Saya tulis buah kitab berbicara tentang manaqib Syekh Nawawi. Kalau tadi Imam Nawawi, ini Syekh Nawawi. Ya, Syekh Nawawi kakaknya buyut saya, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Buyut saya Abdullah bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi putra pertama, buyut saya bungsu. Nah, makanya buyut saya ngaji sama Syekh Nawawi di Mekah. Gak lama, cuma 16 tahun. 16 tahun. Zaman dulu orang ngaji rata-rata gitu, makanya jadi orang alim. Santri sekarang baru tamat aliyah minta kawin. Gimana mau pinter ya? Nah, dalam itu saya jelaskan bagaimana
indahnya NU. Pakai bahasa jas. Wa habbadat tariqatan nahdiyata tahdi ilaina al-fikrata saniyata tawasudun tawazun i'tidaluma tasamuhin wa rahmatin husnis sama mujanibat ta'nifi wa tatarrufi musahibat takrimi wa talattufi murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. Saya katakan wahabbatat tariqatan nahdiyah, alangkah indahnya tariqah ajaran NU tahdi ilainal fikratas saniyah, karena NU mengajarkan pada kita fikrahnya, fikrah nahdiyah yang sangat unggul. Apa fikrah nahdiyah yang unggul? Tawasudun tawazun i'tidalu tasamuhin. Tawasud, tawazun, i'tidal dan tasamuh. NU itu moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tengah-tengah. Ekstrim kanan kirinya apa? Cirinya suka mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atau mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Itu gampangnya gitu. Sesuatu yang gak wajib diwajibin, sesuatu yang gak haram itu ekstrim kanan. Kalau ekstrim kiri suka menghalalkan yang haram, kebalikannya. Yang haram dibilang halal. Contohnya apa ya? Kalau yang suka mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, saya mau tanya sekarang, poligami itu wajib apa tidak? Hah? Kalau ada orang mewajibkan poligami, itu berarti ekstrim. Nah, saya tanya lagi, poligami itu haram apa tidak? Haram apa tidak? Laki-laki bilang tidak, perempuan tadi pada bilang makruh ya. Ya kalau makruh gak kalau ya. Kemudian tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak. Nah, itu contoh. Merokok haram apa tidak? Tidak. Kalau ada orang mengharamkan merokok, mengharamkan poligami, ya menentang syariat agama atau dalam Quran ada. Poligami itu ada sebagai emergency exit. Apa namanya? Emergency exit itu darurat. Kalau ada orang naik ke 20 lantai, biasanya naik lift. Ada tangga darurat apa tidak? Nah, itulah namanya poligami. Jadi yang pengen poligami berarti persilahkan naik tangga darurat. Capek apa enggak? Iya. Tapi katanya biarinlah olahraga. Itu dari orang poligami, biarin capek. Dan penting apa namanya? Tapi kalau yang pengen enak naik lift apa enak naik tangga? Oh itu Pak. Perumpamaan yang paling gampang. Ya. Ada yang suka menghalalkan yang haram. Nikah beda agama, halal apa haram? Haram. Nikah sesama jenis, halal apa haram? Haram. Kalau ada yang bilang halal, berarti liberal, ekstrim kiri, tengah-tengah. Nah, kebiasaan saya membuat syair ini, kalau Anda mau tahu saya dapat dari mana? Saya dapat dari pesantren. Saya merasa Masya Allah berkah. Dulu pernah pesantren seperti Anda semua. Di pesantren awalnya berat. Siapa yang tidak berat jauh dari orang tua. Tapi ternyata enaknya sekarang. Enaknya sekarang. Iya ya. Gak terbayang dulu saya di pondok cuma belajar Alfiah Ibnu Malik. Penulisnya orang Andalusia. Andalusia mana?
Spanyol. Dulu saya mikir, wah saya pengen ke Spanyol, keturutan saya ke Spanyol, 2 kali ke Spanyol. Nah, saya nggak tahu Ibu Syarah sudah sampai Spanyol belum ya? Oh ini bawa, oh sampai Spanyol, sampai Spanyol. Saya dulu ngaji Jurumiyah, penulisnya Ibnu Ajrum, orang mana? Maroko. Tahu Maroko? Maroko dari Hor Kuning ngalor ngulon terus 16 jam. Ya Allah. Nah, rupanya santri itu memang perlu. Mungkin kiai mendatangkan orang ya seperti saya itulah contohnya, dalam rangka memberi tasjih, motivasi pada santri agar Anda itu harus punya bayangan, saya nanti besar pengen kayak Kizul. Ya. Pengen kayak Kizul bisa ke sono, ngaji sono. Walaupun kadang-kadang saya ketemu ulama, saya sampai Pakistan, sampai Afghanistan, saya ketemu ulama-ulama. Hebatnya ulama Afghanistan, India, Pakistan, Masya Allah produktif ciri penulis kitab. Saya ketemu zamannya Syekh Muhammad Taqi Al-Uthmani mensyarahi Sahih Muslim 6 jilid besar, namanya Takmilatul Mulhim Fathil Mulhim ala Syarhi Sahih Muslim besar. Adi Ta'man. Saya di Afghanistan 2 kali bertemu dengan Menteri Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan, Wazirul Ma'dan wal Petrol, mensyarahi Sahih Bukhari 7 jilid. Itu Menteri Pertambangan mensyarahi Sahih Muslim. Kalau kiai pesantren tak syarahi Sahih Muslim itu dipertanyakan. Menteri Pertambangan mensyarahi Sahih Bukhari. Saya kadang-kadang malu kenapa ulama Indonesia tidak produktif seperti ulama sana. Saya bilang bagaimana saya mau produktif. Saya menulis kitab itu baru kelar 4 kitab saya. Kitab saya kelima ke-6 sudah saya tulis berhenti. Wadhalika li asghali al-mutatabi'ah wa asfari al-mutawaliyah. Bagaimana saya mau menulis, kesibukan saya tak berhenti-berhenti. Perjalanan saya al-mutawaliyah. Iya, terus jalan terus. Ulama-ulama sana Afghanistan Timur Tengah nulisnya produktif karena jadi kiai di pesantren, nulis aja. Jadi kalau kemudian saya nggak bisa nulis lagi atau berhenti nulis, yang salah Kiai Busrol kali karena sering undang saya kemarin. Habis di jalan, diundang hall, diundang muharraman, diundang ini dan itu hebat. Tapi saudara, anak-anakku, orang seperti saya ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena guru-guru saya, guru-guru kita semua di pesantren, termasuk guru kita Al-Maqfurlah Ki Haji Saifuddin, beliau yang istiqomah, insyaallah. Wafatnya saja sedang sholat dan ngaji Quran, betul ya? Orang meninggalkan katanya ya matu ala apa namanya, orang itu meninggal dengan kebiasaan apa namanya hidup, kebiasaannya ngajar ngaji ya itu. Nah, makanya saya datang ke sini mengikuti datangnya Imam Subki ziarah ke makamnya Imam Nawawi yang tadi saya pertama cerita. Dari Subuh itu adanya di Mesir. Beliau ziarah ke Syam, ke kuburnya Imam Nawawi. Jauh perjalanannya, Mesir Syam itu berhari-hari untuk tahu kuburnya Imam Nawawi. Tadi saya diberi unjuk oleh Kiai Busrol kali itu kuburan ayah saya Kiai Saifuddin Dubri. Ambil duduk saya tadi hadarat Fatihah buat beliau. Saya sudah baca Fatihah. Kalau dulu Imam Subki membawa anaknya Tajuddin As-Subki atau Abdul Wahab As-Subki
Saat masih kecil ziarah ke makamnya Imam Nawawi. Beliau di makamnya Imam Nawawi, kata anaknya, ayah saya wa ansyada baitaini, 2 bait. Wa fi daril hadithi latifu ma'nan ala busatin la asbu wa awi ala anni amassu biharri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Wa fi daril hadith, nama pesantrennya Imam Nawawi, majelis taklimnya Imam Nawawi namanya Darul Hadis. Namun dia pondok namanya apa? Darul Hadis. Darul Hadis. Wa fi daril hadis latifu ma'na, dan di pesantren Darul Hadis ada sebuah kenangan indah. Ala busatin laha asbu wa awi, saya duduk di atas permadani 3 dan sambil berdoa. Ala anni amassu biharri wajhi, mungkin aku tak bertemu dengan Imam Nawawi, tapi alhamdulillah semoga kepalaku ini bisa mencium makanan masahu qadamun Nawawi, tempat di mana dulu Imam Nawawi kalau duduk mengajarkan. Saya kalau datang sebuah pesantren yaitu barokah. Itulah makna dari firman Allah dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika azim. Karena Allah sudah memberikan kepadamu wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah akan memberikan kepadamu ilmu yang kau tak pernah belajar sebelum. Gak pernah belajar yang tahu-tahu bisa. Saya tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah itu wajib menurut Imam Sya'bani. Saya baru pulang dari Mesir, salah satu oleh kitab yang saya dapat adalah kitabnya Imam Sya'bani. Hanya saya dapat kitab, salah satu kitabnya saya dapat Lataiful Minan wal Akhlaq, terkenalnya Lataiful Minan. Dalam kitab ini beliau cerita bahwa bercerita tentang nikmat itu wajib. Jadi saya bercerita bukan riya. Kan? Buat apa riya? Waqad kana rahili buku wasyayyaba sya'ri, rambut saya sudah berubah. Badana rahili, mungkin saya umurnya juga gak panjang lagi. Begitu kata Imam Sya'rani waktu nulis, saya gak paham. Nah, Imam Sya'rani mengatakan kita harus bercerita nikmat. Kalau kau dikasih nikmat, Allah ceritakan. Jadi ketika saya bercerita, saya ikutin Imam Sya'rani. Saya santri seperti Anda, cuma tamat aliyah, umur 18 tahun balik. Umur berapa? 19 tahun pulang. Tamat aliyah. Sebenarnya 18 lebih separuh, belum 9. Sampai rumah, ayah saya wafat. Kemana saya? Di rumah saya. Mengajar kitab-kitab kecil yang saya tahu, Sapina, Idan Darori, Fathul Wais, kecil-kecil kan? Kecil-kecil. Tapi tadi saya percaya barokah. Percaya ayat yang tadi dikatakan Allah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika. Kalau Allah mau memberi ilmu, Allah kasih. Dari mana? Saya ditanya tentang kebiasaan membuat syair. Saya dulu belajar arud wal qawafi, tapi ya perasaan saya gak pintar juga. Nah sekarang kenapa bisa? Ya gak tahu juga kenapa sekarang gampang muncul bikin syair. Susah diceritakan, prosesnya susah.
karena saya tidak pernah silfah. Begitu juga saat saya menulis kitab-kitab saya. Alhamdulillah kullu kitabi bil lughatil arabiyyah ma'anni qasirul ba'fil arabiyyah. Saya tulis semua kitab saya dalam bahasa Arab. Yang pertama al-fatwa wa ma la yanbaghi lil mutafaqqihi jahlu. Hadzal kitab yabhath wa yatanawal 'an at-tatbiqat al-usuliyyah bil fatawa al-indonesia min ulama'iha syakhsiyatan wa institusionaliyah.